Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Jovian dan teman-teman. Di sini kami kelompok spontan atau kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami kemas dalam bentuk poster tentang aturan rantai. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Husni Mubarak Yasin dengan 3 digit NIM terakhir 118 dan teman saya. Saya Irma Halimatur dengan 3 digit NIM terakhir 004. Saya Jiana Viva Permata dengan 3 digit NIM terakhir 076. Saya Adinda Putri dengan 3 digit NIM terakhir 084. Saya Sabana Bila Zinja Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 090. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan rantai. Teorema aturan rantai berbunyi, misalkan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, terdiferensiasikan di T, dan misalkan Y sama dengan F, X, Y, terdiferensiasikan di XT, ZT, maka Z sama dengan FXT, ZT. Dapat didiferensiasikan di T dan DZ per DT sama dengan DZ per DX dikali DZ per DT plus DY per DY dikali DY per DT. Buktinya adalah misalkan P sama dengan X, Y, delta P sama dengan delta X, delta Z, dan delta Z sama dengan FP plus delta P min FP. Maka, oleh karena F dapat didiferensiasikan menjadi delta Z sama dengan P plus delta P min FP sama dengan Nabila FP dikali delta P plus epsilon delta P dikali delta P sama dengan FZP delta X plus FZP delta Z plus epsilon delta P dikali delta P. Dengan epsilon AP menuju 0 ketika delta P menuju 0. Ketika membagi kedua ruas dengan delta T diperoleh delta Z per delta T sama dengan FZP delta Z per delta T plus FYP delta Z per delta T plus epsilon delta P dikali delta X per delta T, delta Z per delta T. Sekarang delta X per delta T, delta Z per delta T mendekati dx per dt, dz per det ketika delta T menuju 0. Juga ketika delta T menuju 0, baik delta X dan delta Z, dua-duanya mendekati 0. Ingat bahwa XT dan YT adalah kontinu, terdiferensiasikan. Menyusul bahwa delta P menuju 0 dan karena epsilon delta P menuju 0, akibatnya ketika membiarkan delta T menuju 0 dalam persamaan pertama diperoleh delta Z per delta T sama dengan FZP delta dx per dt plus FYP delta dz per dt, sebuah hasil yang ekuivalen dengan pernyataan yang diminta. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu penerapannya pada soal misalkan Z sama dengan F, Y dengan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Perlihatkan bahwa do Z per do X kuadrat plus do Z per do Y kuadrat sama dengan do Z per do R kuadrat plus 1 per R kuadrat do Z per do theta kuadrat. Nah, penyelesaiannya diketahui tadi kan bahwa Z sama dengan F, Y dengan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Nah, karena X sama dengan R cos theta, maka turunan dari X terhadap R yaitu cos theta. Lalu turunan X terhadap theta sama dengan min R sin theta, dan Y diketahui tadi adalah R sin theta, maka turunan Y terhadap R adalah sin theta dan turunan Y terhadap theta sama dengan R cos theta. Nah, berdasarkan teorema aturan rantai yang tadi dijelaskan oleh teman saya, maka didapatkan
do Z per do R sama dengan do Z per do X dikali do X per do R plus do Z per do Y dikali do Y per do R sama dengan tadi diketahui bahwa do X per do R-nya adalah cos theta, maka didapatkan dan do Y per do R-nya sin theta didapatkan do Z per do X cos theta plus do Z per do Y sin theta. Dengan cara yang sama, do Z per do theta sama dengan do Z per do X dikali do X per do theta plus do Z per do Y dikali do Y per do theta. Nah, karena tadi do X per do theta-nya adalah min R sin theta, maka dan do Y per do theta-nya R cos didapatkan do Z per do X min R sin theta plus do Z per do Y R cos theta. Nah, dari soal yang tadi dibuktikan yaitu do Z per do R kuadrat plus 1 per R kuadrat dalam kurung do Z per do theta kuadrat disubstitusikan dari nilai yang tadi diturunkan berdasarkan teoremanya didapatkan cos theta do Z per do X plus sin theta do Z per do Y kuadrat plus 1 per R kuadrat min R sin theta do Z per do X per do Z per do X plus R cos theta do Z per do Y kuadrat. Nah, dengan hasil kuadratnya diperoleh cos kuadrat theta do Z per do X kuadrat plus sin kuadrat theta do Z per do Y kuadrat plus 2 sin theta cos theta do Z per do X do Z per do Y plus 1 per R kuadrat sin kuadrat theta do Z per do E kuadrat plus R kuadrat cos kuadrat theta do Z per do Y kuadrat min 2 R kuadrat sin theta cos theta do Z per do X do Z per do Y. Sama dengan didapatkan, maka R-nya dicoret, maka dengan hasil yang kanan tadi didapatkan cos kuadrat theta do Z per do X kuadrat plus sin kuadrat theta do Z per do Y kuadrat plus 2 sin theta cos theta do Z do X do Z do Y plus sin kuadrat theta do Z per do X kuadrat plus cos kuadrat theta do Z per do Y kuadrat min 2 sin theta cos theta do Z per do X do Z per do Y. Maka didapatkan hasilnya yaitu cos kuadrat theta do Z per do X kuadrat sin kuadrat theta do Z do X kuadrat plus sin kuadrat theta do Z per do Y kuadrat plus cos kuadrat theta do Z per do Y kuadrat plus 2 sin theta cos theta do Z per do X do Z per do Y min 2 sin theta cos theta do Z per do X do Z per do Y. Nah, maka dengan mengoperasikannya maka didapatkan hasilnya dengan menggabungkan yang dengan yang sama didapatkan do Z per do X kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta plus do Z per do Y kuadrat dalam kurung sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Nah, karena cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta adalah 1, maka didapatkan hasilnya yaitu do Z per do X kuadrat plus do Z per do Y kuadrat. Sehingga terbukti bahwa do Z per do X kuadrat plus do Z per do Y kuadrat sama dengan do Z per do R kuadrat plus 1 per R kuadrat do Z per do theta kuadrat. Baik, Selanjutnya untuk penerapannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini pada poster terapan berdasarkan teori yang sudah dijelaskan pada poster teori sebelumnya, terdapat sebuah permasalahan di mana sebuah perahu mainan seorang anak laki-laki terlepas dari pegangannya di tepi sebuah sungai yang lurus. Arus membawanya sepanjang 5 feet per detik. Angin meniupnya ke arah tepi yang berlawanan pada kecepatan 4 feet per detik. Jika anak laki-laki tersebut lari menyusuri tepi sungai dengan kecepatan 3 feet per detik mengikuti perahu mainannya, berapa cepat perahu itu bergerak menjauhinya ketika T sama dengan 3 detik? Untuk solusi dari permasalahan di atas, yaitu
Tadi kita kan sudah peroleh bahwa kecepatan arus yaitu 5 feet per second, kemudian jadi kita bisa peroleh posisi perahunya yaitu 5T, kita misalkan dengan X. Kemudian kita peroleh tadi kecepatan anginnya yaitu 4 feet per second. Kemudian kita peroleh 4T dan kita misalkan sebagai Y. Dan kita peroleh kecepatan anaknya yaitu 3 feet per second. Kemudian kita peroleh posisi anaknya yaitu 3T, kita misalkan dengan Z. Selanjutnya, untuk mencari cepat perahu bergerak menjauhi anak saat T sama dengan 3 detik, kita terlebih dahulu mencari fungsi jarak antara perahu dan anaknya, yaitu akar X min Z kuadrat plus Y kuadrat, di mana X dan Z itu posisi perahu dan posisi anak yang sejajar dengan sungai, makanya kita kurangkan. Kemudian untuk Y itu posisi perahu tegak lurus dengan sungai. Selanjutnya, kita cari turunan parsialnya, do F per do X, do F per do Y, dan do F per do Z. Kita peroleh do F per do X-nya yaitu X min Z per akar X min Z kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian, do F per do Y-nya yaitu Y per akar X min Z kuadrat plus Y kuadrat. Dan do F per do Z-nya yaitu Z min X per akar X min Z kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian tadi di soal, yaitu cepat perahu bergerak menjauhi saat T sama dengan 3. Maka kita kalikan X, Y, dan Z-nya dengan 3. Kita peroleh X yaitu 15T, kemudian Y-nya itu 12T, dan Z-nya sama dengan 9T. Kemudian kita cari jarak terbaru untuk T sama dengan 3. Kita kalikan X, Y, Z-nya tadi, maka kita peroleh akar 180T. Kemudian kita substitusi ke turunan parsial. Kita peroleh do F per do X-nya, dengan kita substitusikan X-nya 15T dan Z-nya 9T, kemudian akar X min Z kuadrat plus Y kuadratnya akar 180T, kita peroleh 6 per akar 180. Kemudian untuk do F per do Y-nya, kita substitusi Y, yaitu 12T, dan akar X min Z kuadrat plus Y kuadratnya akar 180T, maka kita peroleh 12 per akar 180. Dan terakhir do F per do Z-nya, kita substitusi Z-nya itu 9T dan X-nya itu 15T. Kemudian akar X min Z kuadrat plus Y kuadratnya akar 180T. Maka kita peroleh min 6 per akar 180. Untuk mencari cepat perahu bergerak menjauhi anak saat T sama dengan 3 detik, kita menggunakan aturan rantai, yaitu do F per do T sama dengan do F per do X dikali do X per do T, ditambah do F per do Y dikali do Y per do T, ditambah do F per do Z dikali do Z per do T. Kita substitusikan do F per do Z-nya yaitu 6 per akar 180, kemudian do X per do T diperoleh dari soal tadi 5 feet per second, kemudian do F per do Y-nya yaitu 12 per akar 180, kita kalikan dengan do Y per do T-nya dari soal yaitu 4 feet per second, kemudian do F per do Z-nya kita peroleh min 6 per akar 180, kita kalikan dengan do Z per do T-nya yaitu dari soal 3 feet per second. Kemudian kita peroleh 6 dikali 5, 30 per akar 180 feet per second. Kemudian 12 ditambah 4 yaitu dikali 4 sama dengan 48 per akar 180 feet per second. Kemudian min 6 dikali 3 yaitu min 18 per akar 180 feet per second. 30 ditambah 48 dikurangi 18 yaitu kita peroleh 60 per akar 180 feet per second, atau kita peroleh 2 per akar 5 feet per second untuk cepat perahu bergerak menjauhi anak saat T sama dengan 3 detik. Baik, tak terasa semua hasil diskusi telah kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat salah ucap dari lisan. Sekian kami kelompok spontan atau kelompok 6. Semoga teman-teman menjadi lebih paham. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.